Puji nama Tuhan. Sembari anak-anak sekolah Sabat akan memasuki ruangan sekolah Sabat, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti mata seorang hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya, dan seperti mata seorang hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kami memandang Engkau ya Tuhan Yahweh, sampai kami mendapat kemurahan-Mu, keajaiban-Mu, kesembuhan, pemulihan, dan pembalikan keadaan yang semakin baik itu terjadi atas kami. Hine kene avadim. Hine kene avadim. Elia tadoni. Kene sifkan. Elia kita. Kita angkat pujian sekarang. Hine kene avadim. Eliat adonai. Kene sifkan. Eliat vita. Saya persilakan hamba Tuhan yang mengenai firman Tuhan. Yahweh, Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Di hari Sabat ini Tuhan, Engkau himpunkan kami di tempat ini untuk kami memuji dan menyembah-Mu, untuk kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau.
sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus mau mendekat dan melekat kepadamu. Jamah setiap hati kami Bapa. Kami mau mendengar akan suara-Mu Tuhan. Mari Bapa berbicaralah buat kami. GPRY haleluya. Apa yang Tuhan mau, sampaikanlah buat kami Tuhan. Biarlah Bapa kami dibangun di atas kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan membebaskan dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati. Kuduskan kami semuanya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami untuk menyingkapkan segala kebenaran-Mu. Terpujilah nama Bapa Yahweh, dalam nama Putra-Mu Yesus Tuhan Masiah. Kami siap untuk dengar akan kebenaran firman-Mu. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sahabat Shalom, apa kabar? Haleluya. Kelihatannya semuanya udah berkeringat ya. Kalau Pak Robert yang puji-pujian semuanya semangat. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Amin. Kita butuh semangat. Karena apa? Karena hari-hari ini semakin sukar. Semakin sulit ke depan. Kita melihat perkembangan zaman, teknologi yang tadinya untuk kebaikan umat manusia, tapi hari-hari ini sudah dipakai untuk menghancurkan umat manusia. Kalau kita merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan Tuhan itu adalah untuk bertujuan untuk sebagai pengelola. Amin? Amin. Kita mau buka kitab suci kita dulu. Judul penyampaian firman Tuhan di hari Sabat ini kita beri judul keberagaman itu indah. Haleluya. Dari Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Kalau ada yang sudah dapat mohon dibacakan buat kita semua satu ayat saja. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Bapa Yahweh. Kemudian Afi Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memelihara. Amin. Jadi manusia Tuhan taruh di Taman Eden itu untuk mengerjakan atau mengelola, memelihara segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu indah adanya. Amin. Sempurna. Amin. Karena Tuhan yang menciptakan itu adalah sempurna. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan sesuatu itu tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna. Kalau kita buka dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu sangat-sangat baik. Manusia sebagai pengelola atau sebagai yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara segala yang Dia ciptakan itu. Tapi apa yang terjadi? Manusia mengeksploitasi alam dengan berlebihan. Sehingga banyak hal yang menjadi masalah hari-hari ini.
Tuhan ciptakan segala sesuatu itu sangat beragam Bapak Ibu Saudara. Amin. Keberagaman itu adalah salah satu nilainya Tuhan. Tuhan senang akan keberagaman. Ada amin? Tapi seringkali manusia ingin membuat sebuah keseragaman. Tuhan itu mencintai, menyenangi keberagaman. Tapi manusia selalu terdorong untuk melakukan kesamaan. Jadi kalau kita lihat awal mula manusia itu diciptakan, mereka sebagai yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara, mereka harus memelihara segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya katakan rumputnya terlalu tinggi, diberesin, kira-kira gitu. Jadi saya belajar tentang ekosistem ya. Jadi kalau di hutan itu kan nggak ada rumput di tempat yang tidak pada tempatnya gitu. Di bawah pohon nggak mungkin ada rumput karena tidak ada sinar matahari. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu begitu sempurna. Sebuah ekosistem Tuhan ciptakan itu saling berketergantungan. Amin. Jadi ada keseimbangan yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi manusia menciptakan ketidakseimbangan. Artinya manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi ini ternyata tidak dapat dipercaya. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 10 ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian pasal 10 ini awal-awal sekali saat manusia sudah Tuhan sudah murka ya, dan Tuhan memberikan air bah ya, dan hanya keluarga dari Nuh yang selamat. Kita lihat di Kejadian pasal 10 ayat yang pasal 11 ya. Kejadian 11, saya akan bacakan firman Tuhan ini, ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya, dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dan sempurna, dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama supaya kita jangan tercerai berai ke seluruh muka bumi. Sampai di situ dulu. Kalau kita lihat tujuan dari manusia itu baik nggak? Baik kan? Mereka ingin tidak tercerai berai. Itu sebuah nilai yang baik. Mereka ingin tetap bersatu, tetap bersama di dalam sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Tapi kita perhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan turunlah Bapa Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Bapa Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasanya pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Bapa Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Bapa Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi. Dan dari sana Bapa Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Kita coba
merenungkan firman Tuhan ini. Mereka tujuannya baik, tapi Tuhan tidak setuju. Setuju ya? Tuhan tidak setuju ya? Kenapa? Karena Tuhan mencerai-beraikan mereka. Kenapa saya merenung akan firman Tuhan ini? Kenapa Tuhan gak setuju dengan sesuatu yang baik? Karena apa yang dilakukan oleh umat manusia pada zaman itu, yang dipimpin oleh Nimrod, mereka melakukan apa yang mereka mau. Amin? Bukan apa yang Tuhan mau. Ada haleluya? Seringkali banyak tindakan kita melakukan segala sesuatu, kita pikir, kita pandang itu baik. Padahal Tuhan tidak melihat bahwa itu baik. Apa saja yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita belajar tentang uang, apakah zaman dahulu sudah ada uang? Belum kan? Siapa yang hidup zaman sebelum ada uang? Enggak ada pastinya kan? Karena itu udah lama sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pada zaman dahulu kala, ya ini seperti apa kisahnya itu ya, yang dari Malaysia itu. Dulu itu belum ada uang. Nah kalau kita berpikir gini, apakah Tuhan setuju bahwa ada uang? Apakah Tuhan setuju? Kalau ada seorang raja? Kita buka firman Tuhan. Dari 1 Samuel Satu Samuel 8 ayat 7. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu, segala yang mereka katakan kepadamu. Sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Jadi Tuhan tidak setuju permintaan umat pilihannya Israel. Karena Tuhan memandang kenapa umat yang aku kasihi ini malah ingin memiliki seorang raja. Yang menguasai mereka, yang menguasai dia. Dan dikatakan di sana bahwa sampaikan saja Samuel apa yang menjadi hak seorang raja. Jadi kalau kita lihat perkembangan manusia di awal-awal waktu Babylon itu di menara Babel itu dibangun, itu masih keturunan awal dari Nuh. Nuh punya anak Sem, Ham dan Yafet. Anak Ham adalah Kus. Kus memperanakkan Nimrod. Jadi masih sangat dekat sekali. Cuman mungkin karena umur mereka pada waktu itu masih ratusan tahun, sehingga populasinya sangat tinggi. Ya. Dulu juga kan belum ada KB kan. Mungkin orang dulu juga super kan gitu ya. Jadi begitu mereka bersama-sama langsung lahir anak. Jadi di zamannya Nimrod itu saya yakin kalau itu masih dalam generasi ketiga dari seorang Ham. Jadi Ham itu adalah kakeknya Nimrod. Betul ya? Karena Kus anaknya Kus adalah Nimrod. Berarti seorang kakek dari Nimrod itu adalah Ham. Berarti populasinya sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi di waktu zaman itu Tuhan sudah melihat bahwa ini manusia ini tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Sehingga Tuhan mencerai-beraikan mereka dan mereka ada di segala penjuru bumi. Kalau kita merenungkan akan hal ini, ternyata banyak hal yang Tuhan gak suka. Tapi karena manusia itu memaksakan diri, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi. Amin. Tapi kita hari-hari ini harus sadar bahwa apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang Tuhan mau itu adalah sesuatu yang beragam. Amin.
uang itu membuat manusia memiliki kesempatan untuk menumpuk kekayaannya. Kalau dulu nggak ada uang, maka yang ditumpuk apa? Yang ditumpuk apa pada waktu itu? Nggak ada kan? Mereka hidup untuk hari ini. Sama seperti firman Tuhan bilang, hari ini biarlah untuk hari ini ya, karena esok ada kesusahannya sendiri. Jadi pada hakikatnya manusia itu sebenarnya hanya butuh apa sih? Mereka butuh makan, minum, dan menikmati hasil jerih lelahnya. Jadi kalau misalnya nanam singkong ya nyabut singkong, makan, asik gitu ya. Apa yang membuat perubahan di segala lini itu adalah pengelolaan manusia itu sendiri. Manusia sudah mulai mengumpulkan kekayaannya. Kalau kita ingat di awal-awal pastilah perkembangan itu ya, kalau kita coba merenung ke zamannya Nimrod ya. Nimrod seorang yang perkasa. Berarti dia dia disenangi ya, dia disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti Nimrod adalah seorang pemimpin. Setuju ya? Jadi seorang pemimpin itu dia disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi terjadilah sebuah pertumbuhan wilayah di mana ada kota-kota yang dibangun oleh Nimrod. Ya, banyak kota-kota yang Nimrod bangun. Jadi Nimrod ini seorang arsitek mungkin ya kalau hari ini. Jadi dia senang bangun kota gitu. Ya, termasuk Niniwe, Sodom Gomora, itu semuanya Nimrod yang bangun. Jadi kalau kita bayangkan hari-hari itu, mereka kan sebenarnya cuma butuh makan, minum, dan menikmati hasil jerih lelahnya. Tapi apa yang terjadi kalau kita bayangkan hari ini, pada saat orang mulai satu kelompok dengan kelompok yang lain, kelompok yang satu ingin menguasai kelompok yang lain. Itu yang disebut keserakahan. Setuju ya? Jadi mulainya manusia itu adalah mulai dari keserakahan. Melanggar yang namanya 10 hukum Tuhan. Mengingini milik orang lain. Mencuri milik orang lain. Mereka mulai mengeksploitasi sesamanya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan tentang uang, uang adalah salah satu alat untuk manusia dieksploitasi. Melalui uanglah maka bangsa-bangsa di bumi ini bisa membangun dia punya kejayaan. Ya, jadi kalau kita buka Wikipedia ya, jadi kalau bicara uang itu pertama sekali uang logam itu muncul di sekarang negara Turki ya. Waktu itu bangsa Lydia ya. Mereka menciptakan uang. Jadi tujuan uang diciptakan adalah supaya manusia itu bisa menumpuk kekayaannya. Jadi kalau dibilang gini, supaya memudahkan transaksi, kan gitu ya bahasa baiknya. Supaya apa? Kalau kita kan orang kan ada istilah di dunia kan, jangan buat uang itu sebagai segala-galanya. Tapi segala sesuatu butuh uang. Sehingga tanpa disadari setiap manusia itu terdorong bicara tentang uang, uang, dan uang. Uang itu membuat manusia semakin seragam. Ya kan? Kan idenya uang adalah sebuah ide. Pada saat orang semua berpikir bahwa dia harus punya uang, maka mereka punya keseragaman. Setuju ya? Jadi kalau kita lihat, oh ternyata uang itu membuat sebuah keseragaman. Dan manusia memiliki potensi untuk menumpuk atau menimbun kekayaannya. Ya maaf ya. Oh ya, ini.
Jadi pada saat manusia punya kesempatan untuk menimbun kekayaannya, maka keserakahan itu menjadi hidup. Setuju ya? Kalau nggak ada uang, saya yakin nggak seperti sekarang. Saya yakin manusia itu menjadi makhluk yang sangat sosial. Ya. Coba bayangkan begini. Adakah di antara manusia itu identik 100%? Nggak ada kan? Mirip-mirip banyak. Tapi identik 100% itu nggak akan ada. Betapa Tuhan itu maha segala-galanya. Amin. Hanya cap jempol saja. Saat ini kalau yang terdata itu sekitar 8 miliar manusia di bumi. Cap jempolnya aja nggak ada yang sama. Hanya berapa? Kalau dihitung paling 1 kali 2 senti. Ya. Itu nggak ada yang sama. Betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Artinya Tuhan itu menyukai keberagaman, identifikasi seseorang. Jadi kalau pada saat orang mulai seragam, itu berbahaya. Kenapa terjadi tawuran? Karena ada seragam kan? Kalau orang nggak berseragam, terjadi nggak tawuran? Enggak ada yang kenal. Siapa dia kan gitu ya. Kalaupun tawuran antar kampung ya itu memang nggak pakai seragam sih. Emang udah niat aja ya. Tapi potensi terjadinya tawuran itu karena adanya keseragaman. Jadi banyak hal kita melihat kalau sudah mulai ada sebuah keseragaman, manusia itu memiliki potensi untuk mengeksploitasi orang lain. Dia mulai menularkan apa yang dia pikirkan. Nimrod menularkan apa yang dia pikirkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka sama-sama sehati sepikir untuk membangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Saat ini aja menara tertinggi di dunia saat ini cuman berapa siapa yang hafal itu? Yang di Dubai ya? Apa namanya? Burj Khalifa berapa tingginya nak? Iya, cuman segitu, nggak nyampe langit. Jadi kalau kita pikir waktu zaman awal setelah Bahtera setelah terjadi air bah itu, manusia sudah berpikir ingin membangun sampai menaranya sampai ke langit. Kalau saya renungkan ini sih sebuah kiasan ya. Saya bayangkan teknologi hari ini aja belum mampu membangun 1 kilometer ke atas gitu ya. Saya rasa ini sebuah kiasan ya, bahwa inilah hasrat hati manusia. Ingin membangun sesuatu. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka Tuhan akan menggagalkannya. Jadi hari-hari ini kita harus merenung ini. Oh iya ya. Tuhan tetap itulah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Bani Israel meminta seorang raja dan saat itulah maka terjadi sebuah keseragaman. Seseorang itu sudah bisa dieksploitasi. Anakmu umur 13 tahun harus latihan militer, harus latihan berperang. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai bangsa lain. Keinginan manusia ingin menguasai orang lain. Hari-hari ini itu mungkin bentuk state, negara ya. Bentuk dari seseorang juga yang ingin menguasai orang lain banyak sekali. Di kantor-kantor, ya kan? Di usaha, dunia usaha. Semuanya orang ingin menguasai orang lain. Bukan berkontribusi untuk sesuatu buat orang lain. Karena apa? Semua mereka inginkan yang namanya money. Karena itulah jalan untuk manusia mengumpulkan kekayaan sehingga mereka bisa memiliki gaya hedonisme itu. Bisa bersenang-senang. Karena manusia pada dasarnya tidak mau susah, ya kan? Takut mati, dan dia maunya senang-senang. Itulah yang disebut dalam kitab suci sebagai kedagingan.
Kedagingan itu yang membuat kita terpisah dari rancangan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Kalau kita pelajari firman Tuhan, seringkali kita berpikir begini, kalau bicara tentang status sosial, itu bicara tentang sebuah kemampuan, ya, sebuah kemampuan ekonomi, sebuah kemampuan finansial untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Hari-hari ini berkembang pemahaman bagaimana orang yang punya uang lebih banyak itu bisa lebih dihargai dibandingkan orang yang punya uang sedikit, apalagi yang nggak punya uang. Hari-hari ini orang mengukur orang lain itu dengan berapa jumlah di rekeningnya. Sampai-sampai kalau ada ibu-ibu bilang, kau jangan pilih suami hanya karena cinta, tapi lihat rekeningnya. Nggak ada, pasti ibu-ibu nggak ada yang ngaku ya. Jangan ajari anak kita begitu ya. Nanti mereka jadi kalau semua ngajarin kan jadi seragam gitu. GPR Haleluya gadis-gadisnya matre gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana orang lain seseorang ingin menguasai orang lain dengan yang namanya kekuatan kekayaan, kekuatan uang. Ya. Padahal kita udah belajar banyak sekali firman Tuhan katakan bahwa uang itu adalah akar dari kejahatan. Kenapa sebenarnya? Kenapa disebut uang sebagai akar kejahatan? Cinta akan uang, bukan uangnya ya. Ibu Gembala luruskan, cinta akan uangnya. Jadi kalau hari-hari, contoh gini, pada saat kita bangun tidur, saya percaya jemaat Haleluya pastinya mereka akan berdoa intim sama Tuhan dulu. Setelah itu, maka dia mengerjakan bagiannya. Yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk cari uang kan? Betul nggak? Ada orang nggak mengerjakan sesuatu yang dia lakukan hari-hari ini bukan untuk uang? Sangat sedikit. Hampir semua manusia di bumi ini dibangun untuk mereka mencari yang namanya uang. Karena segala sesuatu butuh uang. Jadi ini sebuah ide yang dibangun sehingga semua orang di alam bawah sadarnya mereka akan begitu bangun tidur, mereka akan berpikir bahwa mereka butuh uang hari ini. Kalau kita mau jujur, apakah kita mencintai Tuhan? Padahal sepanjang hari, kalau Bapak Gembala sering bilang kita tefila 3 kali sehari. Anggaplah setengah jam kita tefila, berarti 1,5 jam kita intim sama Tuhan. Itu juga kalau melakukannya setiap hari. 1,5 jam kurang 24 jam. Potonglah tidur kita 7 jam. 7 tambah 1,5 ya sekitar 8,5. Berarti sisanya kita melakukan untuk uang. Ini yang saya ingin ingatkan gereja Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini jangan terfokus dengan, mungkin kita pandang bahwa ini pekerjaan saya. Tapi kita lupa, kita kerjakan itu motifnya cuma satu. Itu karena kita mau mendapatkan atau takut kehilangan uang. Kalau motivasi kita mengerjakan sesuatu itu karena tanggung jawab, maka kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi segala yang kita lakukan, kerjakan itu harus untuk Tuhan. Katakan amin. Segala apapun aktivitas kita sehari-hari harus kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak ditemukan memiliki 2 tuan. Amin. Karena firman Tuhan katakan kita hanya bisa mengabdi kepada 1 tuan. Tidak bisa 2 tuan. Kalau kita mau mengabdi kepada Bapa Yahweh,
kita harus tinggalkan yang namanya mamon. Amin. Saya nggak sampaikan ke kita semua nggak peduli sama uang, ini berbahaya juga kan. Nanti orang haleluya nggak bisa punya penghasilan kan gitu ya. Jangan, tapi fokuslah sama Tuhan. Saya yakin Bapak Abraham itu nggak pernah mikirin uang. Pada zamannya apalagi ya, nggak ada mall kok, mau kemana, ya kan? Punya kambing, punya domba, punya lembu sapi, it's fine, semuanya baik-baik saja, ya kan? Nggak butuh yang lain. Kenapa sekarang ini kebutuhan kita banyak? Karena keinginan kita terlalu banyak. Amin. Kebutuhan kita banyak karena keinginan kita terlalu banyak. Kalau keinginan kita mulai kita sederhanakan, oh ternyata hidup yang Tuhan mau itu adalah bagaimana hidup seperti Bapak Abraham. Bagaimana hidup seperti Ishak. Bagaimana hidup seperti Yakub. Mereka hidup untuk Tuhan, tapi lumbung-lumbungnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita harus rubah motivasi kita. Kita bahkan harus rubah doa kita. Jangan lagi kita minta, wah Tuhan berikan aku sebuah rumah yang layak. Seolah-olah hari-hari ini kita nggak punya rumah. Siapa di sini yang nggak punya rumah? Coba ngacung. Ya paling kan ada yang ngontrak, ya kan gitu. Ada yang numpang, kan begitu aja. Tapi kan semuanya punya rumah. Amin. Jangan terlalu fokus pengen rumah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa seperti itu di Singapura, sampai tua sampai mati belum tentu punya rumah. Kenapa? Di sana rumah mahal, semeter aja tanah udah berapa. Nggak usah berpikir punya rumah. Tapi Tuhan pelihara kami dengan tempat tinggal yang lain. Amin. Bukan harus punya sendiri. Amin. Saya ingin membesarkan hati kita yang belum punya rumah sebenarnya. Amin. Ya. Jadi jangan seragam sama dunia ini. Amin. Jangan punya ukuran seperti motivator-motivator katakan. Kalau Anda mau sukses, Anda harus melakukan A, B, C, D. Seolah-olah dia tahu betul, dia bisa bikin orang lain sukses. Yang buat kita berhasil siapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Yahweh. Amin. Karena firman Tuhan katakan, Bapak Yahweh lah yang membuat berhasil. Ya kan? Jadi Bapak Yahweh yang buat sesuatu berhasil. Jadi kalau ada orang misalnya katakan, Anda harus melakukan ini supaya Anda berhasil. Yes, dia melakukan itu. Dan kalau itu kita pandang baik, Tuhan berbicara dari semua keadaan. Amin. 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 Jangan juga antipati, wah motivator kata Pak Ginting nih nggak perlu didengar, jadi nggak dengerin motivator, salah. Tapi jangan berkiblat sama dia 100% bahwa jalan yang dia tempuh itu sudah pasti benar, no. Tidak ada satupun jalan kesuksesan yang persis sama. Amin. Coba tanya kalau ketemu sama Elon Musk, tanya gimana caranya sukses. Pasti beda sama Mark Zuckerberg. Saya pastiin itu. Beda jalannya. Iya kan? Beda. Yang satu berpikir, wah ini saya harus bikin mobil elektrik. Dia bikin Tesla. Yang satu berpikir, wah saya harus bikin, karena manusia adalah makhluk sosial, dibikin Facebook. Beda jalannya. Beda caranya. Maka kita minta cara Tuhan saja yang terjadi. Amin. Sehingga hidup kita itu menjadi berkat. Pada saat kita sadari bahwa kita mau menghindar dari yang namanya keseragaman itu, maka kita akan melihat semuanya menjadi indah. Ya. Kalau kita lihat dalam kisah firman Tuhan di dalam kitab suci tentang kita selalu gamang dengan status sosial. Ya. Kita selalu senang kalau jadi seorang yang dipandang oleh orang lain itu baik, dan kita akan susah kalau dipandang dari orang lain itu buruk. Kita belajar Lukas pasal yang ke-16.
tentang orang kaya dan Lazarus. Dan ada seseorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seorang yang miskin bernama Lazarus yang selalu terbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi penuh harap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Dan sambil berteriak dia berkata, "Bapa Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan cerita ini, kisah ini, ternyata status sosial itu tidak menentukan bagaimana kita hidup setelah mati. Amin. Amin. Lazarus itu seorang yang miskin, bahkan pesakitan. Tapi Bapak Abraham senang pangku Lazarus. Haleluya. Amin. Karena Lazarus ditemukan Tuhan, berkenan. Amin. Jadi status sosialnya sangat rendah. Dia hanya seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Sementara di satu sisi orang kaya ini punya segala-galanya dan menikmati semua apa yang dia senangi. Tapi pada saat mati, si orang kaya itu ada di tempat penghukuman, di tempat sementara ya, belum di sorga ya. Pada saat dia mati, dia ada di Hades, di tempat sementara, dihukum di sana. Dan si Lazarus dilihat di pangkuan Bapak Abraham. Ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidak ditentukan dengan status sosial kita ada di dunia ini. Amin. Amin. Jangan susah hati Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sedang berada, engkau dan saya maksudnya, dalam lembah kekelaman. Amin. Jangan bersusah hati. Justru Tuhan taruh kita di sana supaya kita nempel terus sama Tuhan. Katakan amin. Karena ujian yang terberat itu bukan ada di lembah Bapak Ibu Saudara, ada di atas sana. Amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius, aduh ini mata saya memang, maaf, sudah semakin susah saya lihat ini. Lebih bagus matanya Bapak Gembala hari ini saya lihat. Soalnya belum pakai kacamata. Saya pakai kacamata baru bisa baca ini. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Haleluya. Oh, pada nggak ada yang haleluya, pada kaya ini ya. Sehingga mikir nih gitu, aduh susah masuk kerajaan sorga nih gitu ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Saya jujur dari sepenuh hati saya pengen jadi orang kaya. Amin. Tapi orang kaya yang benar di hadapan Tuhan, yang bisa memberkati orang lain. Yang dimaksud Tuhan ini adalah orang kaya yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Jangan takut jadi orang kaya. Hanya karena firman Tuhan bilang lebih sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya, kenapa lebih sukar? Kenapa lebih sukar? Jadi makanya tadi kita sepakat bahwa lebih sulit ujian di puncak sana daripada berjalan di lembah.
Karena di puncak sana katanya itu berarti kan orang kaya kan? Setuju ya? Kalau status sosialnya di puncak itu orang kaya, orang sukses, dia berhasil, dia bisa melakukan segala sesuatu, dan itu di puncak seperti itu kan? Yusuf pada saat dia ada di Mesir sebagai orang kedua, dia punya kekuasaan yang luar biasa. Dia ada di puncak sana. Dan Tuhan memberkati Yusuf. Amin. Dia bisa mengelola sehingga dia menjadi berkat bukan hanya buat dirinya, tapi buat keluarganya, bahkan buat bangsanya, bahkan buat bangsa-bangsa yang ada di bumi. Kalau kita bisa merenungkan akan kebenaran ini, kita sampai kepada satu titik bahwa apapun itu, asalkan memang itu dari Tuhan, nikmati saja. Tadi pujiannya bilang apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Jadi artinya dimanapun status sosial kita hari ini, jangan itu membuat kita bersusah hati. Amin. Tetap sukacita, tetap kita bersyukur. Katakan amin. Karena hal kerajaan sorga itu bukan bicara tentang segala sesuatu yang ada, tapi bicara tentang hidup bersukacita dan ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kalau hari-hari ini PHK semakin tingkat persentasinya semakin tinggi, jangan engkau berpikir bahwa aduh aku gimana kalau aku di PHK, aduh aku gak bisa makan lagi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, saya sudah cukup lama tidak bekerja, tapi Tuhan masih pelihara saya. Katakan amin, haleluya. Saya tidak ingin, jujur Bapak Ibu Saudara, posisi ini adalah posisi yang paling saya tidak sukai dalam hidup saya. Tapi kenapa Tuhan bawa saya ke sana? Supaya saya tahu bahwa semua suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Nggak ada yang bisa kita buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan merahmati kepada siapa Dia mau merahmati. Jangan pernah engkau iri karena kau lihat orang lain tidak beribadah, kenapa dia diberkati Tuhan. Sementara kami tiap hari beribadah, kami berdoa, hari Sabat kami menguduskan Sabat, kami bersunat, kami melakukan Torah. Kenapa apa-apa serba susah? Engkau yang membuat hidupmu susah. Ada amin? Kemarin kita survei untuk acara yang kita mau lakukan. Lantas dengan kondisi penawaran di sana rasanya nggak sesuai dengan budget yang kita miliki. Hati kita susah. Aduh, ini jadi nggak bisa retreat lah. Gimana? Mahal. Kenapa kita nggak retreat di tempat ini saja? Kenapa kita harus bangun dalam pikiran kita retreat itu harus ada di Camp David? Harus ada di mana? Kalau memang Tuhan izinkan kita di sana, terpujilah Bapak Yahweh. Tapi jangan nggak retreat karena nggak ada tempat itu. Ada amin? Retreat kita retreat di mana yang kita bisa. Amin? Karena yang Tuhan mau itu bukan tempatnya, tapi hati setiap umatnya. Haleluya. Ada amin? Jadi jangan kita bebani pikiran kita bebani hati kita hanya karena sesuatu yang kita pandang bahwa kalau retreat itu harus di tempat yang wow. Kalau memang Tuhan mau, terpujilah Tuhan. Amin. Saya nggak ajak kita untuk selalu bersusah-susah. Oh, saya paling nggak suka Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau memang itu yang terjadi hari ini, tetaplah bersukacita. Haleluya. Tetaplah bersukacita. Karena itulah yang membuat kita tetap bisa bertahan. Kenapa Kain membunuh Habel Bapak Ibu Saudara? Tahu? Kenapa? Pertama,
Tuhan temui dia, bilang apa? Mengapa wajahmu muram, hai Kain? Jadi kalau hati kita mulai susah, kita mulai kehilangan sukacita, wajah kita menjadi muram. Itu artinya bahaya sudah dekat. Kenapa Tuhan suruh kita tetap bersukacita? Karena Tuhan tahu dengan sukacita itulah kita bisa bertahan. Ada amin? Tuhan sedang menguji endurance-nya kita, ketahanan kita. Jadi Tuhan sedang melatih kita, udah latihan saja. Amin? Latih. Kalau Tuhan sedang melatih kita dalam segala sesuatu, ikutin saja, bilang suka-sukamu Tuhan. Aku tetap bersukacita, aku tetap bersyukur karena aku tahu Engkau selalu beri yang terbaik. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa karena ini keseragaman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pandang bahwa saat kita tidak punya uang, itu adalah tempat yang paling buruk buat kita, maka terjadilah itu. Maka jangan berpikir seperti itu. Dunia ini membuat keseragaman itu. Zaman era industri, semua orang dirubah menjadi robot. Semua orang dibuat menjadi pekerja. Makanya kalau orang-orang tua dulu kalau nyekolahkan anak bilang apa? Bagus-bagus kau sekolah anak supaya kau dapat kerja yang bagus. Semua orang diciptakan untuk bekerja. Sehingga kita kehilangan kreativitas. Manusia kehilangan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dunia pendidikan hari-hari ini terus mendorong untuk kesamaan, keseragaman. Sehingga hari ini semua manusia takut karena AI sudah mulai menguasai dunia. Banyak robot diciptakan karena robot lebih efisien, robot lebih gampang, nggak pernah sakit. Robot itu nggak pernah punya keinginan macem-macem, nggak pernah cuti, ya kan? Kalau saya sebagai pengusaha saya pakai robot. Dan manusia kehilangan posisi, kenapa? Karena manusia sudah menjadi robot sebelumnya. Ada amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ingat, Tuhan menaruh sesuatu dalam dirimu. Katakan amin. Ada keunikan yang engkau miliki di bumi ini, yang tidak dimiliki oleh siapapun di luar sana. Tuhan membuat setiap kita ini unik dan tidak dimiliki oleh orang lain di luar sana. Dan mulailah bangun keunikan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Enggak usah pikirin uang Bapak Ibu Saudara. Karena uang itu akan membawa kita kepada banyak pilihan. Itulah sebabnya kenapa susah di puncak sana. Karena di puncak sana banyak sekali pilihannya. Ya kan? Banyak sekali. Kita semakin punya potensi untuk melakukan yang namanya pelanggaran kepada Tuhan. Karena kita punya power. Kita punya kuasa. Seringkali orang kaya itu kenapa dibilang sukar masuk kerajaan sorga? Karena dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Sehingga dia sulit untuk tunduk sama Tuhan. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena bukan maksudnya lubang jarum Bapak Ibu Saudara, jangan salah ya. Lubang jarum kan mustahil, gak bisa. Gimana unta masuk lubang jarum kan? Lubang jarum itu dalam pemahaman di Israel itu pintu belakang kecil pintunya sehingga susah unta masuk. Ada amin? Dia harus berjuang untuk masuk, punuknya nyangkut ya. Sama orang kaya harus berjuang untuk masuk kerajaan sorga. Harus effort lebih daripada orang yang belum kaya. Kalau kita pikir tadi kenapa Pak Ginting kenapa pengen jadi orang kaya kan gitu ya. Karena kaya di dalam Tuhan. Amin. Menjadi berkat. Semakin kita bisa memberkati banyak orang, semakin kita memiliki sesuatu, lebih lagi kita bisa menjadi berkat. Itu yang dimaksud dengan kaya. Dan kaya itu tidak masuk di dalam ayat sini Bapak Ibu Saudara.
Amin. Yang dimaksud ayat firman Tuhan ini adalah kaya yang tidak di dalam Tuhan. Amin. Keinginan makin banyak, ya kan? Mau apa aja bisa. Mau ke diskotik tiap hari, oke, uangnya banyak, kan gitu ya. Ya Papi ya. Papi jadi ingat masa muda. Itu dulu. Haleluya. Kita semakin berpotensi untuk melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Karena kita punya kuasa. Orang yang gak punya kuasa itu dia semakin manut. Jangan kalau lagi gak punya kuasa manut, nanti udah punya kuasa sama aja. Ngapain Tuhan bentuk susah-susah kan gitu ya. Lagi nggak punya kuasa, wah manut gitu ya. Kayak biasa bangsa kita kan bangsa yang terlalu lama dijajah katanya. Kalau lagi susah, enje kan gitu ya. Kalau di giliran dia di atas, pak gitu. Nggak ada anak Tuhan seperti itu. Kita dibentuk di lembah itu supaya nanti pada saat kita ada di sana, kita menjadi berkat. Dan kita tidak lagi memiliki banyak pilihan. Karena pilihan kita cuma satu, hanya intim sama Tuhan. Katakan amin. Hanya intim sama Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam keberagaman kita apapun yang Tuhan percayakan, bangun di sana. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, bangun di sana. Anak-anak kita, cara kita mendidik, jangan lagi kita mendidik seperti dunia ini. Dunia ini cara mendidiknya bagaimana? Wah, saya berpikir ini anak saya nih nanti dia harus punya teman-teman yang hebat. Dia harus punya akses yang luas. Oh, dia harus sekolah di tempat orang-orang yang hebat. Sehingga nanti dia akan berteman sama orang-orang hebat itu. Dia lupa anaknya dibully di sana. Karena apa? Anaknya nggak sehebat itu gitu ya. Itu pikiran manusia yang ingin merancangkan sesuatu yang baik buat anaknya. Sama seperti tadi Nimrod itu. Manusia pada saat itu ingin sesuatu yang baik supaya nggak tercerai-berai. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita intim sama Tuhan, kita mau dengarkan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh kita anakmu sekolahkan di sana, ya sekolahkan. Tuhan pasti sediakan. Saya nggak pernah setuju kalau misalnya, nggak boleh sekolah di tempat yang bagus. Ya, harus yang bagus. Tapi jangan paksakan itu. Jangan seperti apa yang terjadi di zaman Nimrod. Bukan kehendak Tuhan tapi dipaksakan oleh mereka. Dia melakukan yang tidak Tuhan mau. Maka Tuhan runtuhkan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita semuanya biar mereka berkembang, bertumbuh dalam keragaman mereka. Gali potensi mereka. Hari-hari ini saya rindu sebenarnya dunia pendidikan itu begini. Begitu anak-anak mau masuk sekolah TK aja misalnya, mereka itu sudah ada sebuah sistem yang bisa mendetek anak ini bakatnya apa. Ini enggak, kalau kita mau tahu tentang itu kita harus ke satu tempat tuh, kalau nggak salah di UI, di Salemba, kita harus ke sana untuk bawa anak kita ke sana untuk dicek. Susah sekali. Apa sih alatnya itu? Kok sampai sesusah itu? Memang negara ini nggak bisa sediain gitu. Bisa kan? Orang makan siang gratis aja oke kok. Iya kan? Kenapa alat itu nggak bisa? Padahal alat itu penting sekali karena sejak dini kita tahu, oh anak kita bakatnya ke sini. Kita mulai arahin dia. Kita tahu nggak salah mendidik anak. Kita suruh dia belajar matematika terus. Kamu belajar matematika. Kenapa? Matematika kalau orang pintar matematika, lihat tuh orang-orang hebat semuanya. Pada jago-jago ngitung. Lah orang anaknya memang nggak senang, nggak talentanya di situ. Mau digojlok kayak apapun, ya standar-standar aja lah. Orang bisa ngitung, dia bisa ngitung, ya kan? Ya seperti itu. Dia nggak pernah muncul menjadi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Bercahaya, amin. Generasi yang bercahaya itu adalah generasi yang ada pada tempatnya,
pada titiknya dia. Kalau dia salah, sebenarnya sesuatu yang tidak baik itu dia berada di waktu dan tempat yang salah. Amin. Dia bukan seorang pekerja, dia seorang entrepreneur misalnya. Dia hidup di dunia pekerjaan, wah itu menderita itu, luar biasa. Ya kan tiap hari kan gitu ya, dari Senin sampai Jumat menderita bener. Karena memang passionnya dia nggak di situ, hasrat hatinya dia nggak di situ. Tapi kita bilang, kamu harus kuat, yes. Dia doa lagi, dia tetap kuat, Tuhan tetap kuatkan aku. Padahal dia nggak ada di situ. Jadi jangan kita salah menaruh orang-orang yang kita kasih. Taruhlah dia di tempat yang Tuhan memang sudah tentukan di sana. Caranya bagaimana? Dengan kita intim sama Tuhan. Tuhan akan arahkan anak-anak kita ke sana. Amin. Tuhan yang mengarahkan, nggak ada. Pikiran kita ini terlalu kecil untuk tahu apa yang Tuhan mau. Terlalu, kalau dikatakan rancanganmu dan rancanganku seperti langit dan bumi jauhnya. Bumi langit nggak keukur jauhnya. Sebegitulah rancangan Tuhan. Nggak bisa kita ukur. Nanti jadi begini, seperti ini nggak bisa. Tapi saat kita intim sama Tuhan, saya dengar dan banyak kesaksian yang saya dengar juga. Dan saya lihat sendiri, orang-orang yang intim sama Tuhan, dia punya keakuratan. Amin. Bahkan dia tahu kapan dia mau dipanggil. Ada amin. Saya melihat kalau orang-orang yang intim sama Tuhan, dia tahu kapan dia mau dipanggil. Dia bilang, dia kasih wejangan, dia persiapkan diri untuk dia kembali ke rumah Bapa. Itulah orang-orang yang intim sama Tuhan, punya keakuratan. Jadi kita hari-hari ini, mari kita melihat keberagaman itu sesuatu yang indah. Jangan semua kita pandang harus begini, harus seperti ini. Kalau nggak begini nggak akan bisa begini. Itu matematika Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin. Nggak bisa kita hitung menjadi sebuah ilmu yang eksak, yang pasti. Karena Tuhan itu begitu dalamnya, begitu luasnya. Pikiran Tuhan tidak bisa kita jangkau kalau bukan kita intim sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini adalah tuntunan untuk kita bisa intim sama Tuhan. Tapi kalau ada orang berkata bahwa firman Tuhan ini adalah Tuhan, betapa kecilnya Tuhan yang dia sembah. Karena Tuhan begitu tak terbatas. Amin. Begitu tak terbatas. Dan dia menyenangi, menyukai yang namanya keberagaman. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan kita di Jemaat GPRI, haleluya. Kita harus tak sadar, apapun itu, yang kita mau adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Jangan terbawa dengan arus. Kalau orang lain punya mobil, saya harus punya mobil. Orang lain punya TV 54 in, saya juga harus punya. Susah hidupnya, kenapa? Karena belum waktunya punya TV 54 in. Giliran rusak gak bisa dibenerin, sama seperti TV saya di dalam. Iya kan? Jangan. Hari-hari ini mari kita nikmati apa yang ada. Ya, nikmati. Saya tidak pernah ingin seperti Lazarus. Tapi dari cerita Lazarus ini saya memaknai bahwa status sosial tidak membuat saya berbeda mencintai Tuhan. Amin. Cinta kita sama Tuhan tetap sama. Baik status sosial kita mungkin dalam kondisi yang saat ini dipandang oleh dunia ini tidak baik. Biarpun dalam kondisi yang dipandang dunia ini baik, kita tetap sama. Amin. Kita tetap mencintai Tuhan. Kita tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bapa, aku percaya Tuhan, Engkau memberkati aku. Apapun yang aku lakukan hari ini Tuhan, biarlah semuanya aku bisa menjadi berkat. Amin. Kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita. Enggak mesti kita punya uang baru kita bisa memberkati.
Kita bisa memberkati dengan segala sesuatu. Pada saat kita senyum aja salam saudara-saudara kita, itu sudah menjadi berkat. Amin. Karena ada orang yang gak bisa senyum kan. Salam begini. Lama-lama pengkok baru tahu rasa kan gitu ya. Masa senyum aja susah. Ya kan? Tapi enggak ada di haleluya, enggak ada seperti itu. Kita semua di sini seperti saudara. Berkasih mesra. Kalau kita dengar musik itu, kalau dia pakai kunci satu aja, nggak enak. Coba bro, di G terus, di G terus, di G, G. Ku yakin, nggak enak kan? Nggak enak, harus dirubah ke yang lain. Maksudnya keberagaman itu akan menjadi indah pada saat dia harmoni. Amin. Jadi jangan meragam-ragam sesuka-sukanya juga gitu ya. Harus kita melihat ada harmonisasi. Kita bisa mengerti akan orang lain. Kita bisa mengerti posisi kita. Pada saat kita dalam kondisi Tuhan tentukan di satu titik yang mungkin tidak baik dipandang orang lain. Syukuri. Sehingga pada waktu kita bersyukur, Tuhan lihat, yes. Tuhan bawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena janji Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Jadi keseimbangan itu yang penting. Kita tahu bahwa kita gak mau ikut dunia ini. Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna. Sempurna itu enggak seragam. Sempurna itu sesuatu yang indah. Pelangi itu indah karena dia berwarna-warni. Kita juga di sini kelihatan indah sama Tuhan karena kita punya tempat kita masing-masing. Kita menyenangkan hati Tuhan. Biar apapun yang kita alami saat ini, dalam keberagaman kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Engkau sungguh baik, Bapa teramat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan kami hari ini untuk kami melihat bahwa keberagaman itu indah adanya, itu artinya kami harus bisa menerima segala keberagaman yang ada, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi gambaran Hamasia. Dimanapun kami berada, ada berkat Tuhan yang mengikuti kami. Tuhan, Kau yang menjadikan kami berkat. Kau yang sudah memberikan kami keunikan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau sudah berikan talenta buat kami. Mari Tuhan, kami mau mempertajamnya bersama dengan Tuhan. Pertajamlah talenta-talenta yang ada bagi setiap kami, sehingga kami menjadi ciptaan-Mu yang sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Kami tidak ada di tempat dan waktu yang salah, tapi kami berada di tempat dan waktu yang tepat di mana Tuhan tentukan kami. Karena sesungguhnya semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Mungkin kami hari ini belum bisa melihat itu, tapi berikan kami mata yang bisa melihat akan rancangan-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap waktu kami bisa menaikkan ucapan syukur kami, dan sukacita itu tetap tinggal diam di dalam kami pribadi lepas pribadi. Dalam keberadaan apapun Tuhan, biarlah tetap kami bisa bersukacita, sehingga kami bisa menaikkan ucapan syukur kami. Karena kami tahu rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak pikiran-pikiran yang membawa kami menjauh dari rancangan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kami waktu untuk kami terus memperbaiki diri. Roh Kodes yang ajar-ajari kami, untuk kami bisa insaf akan apa yang tidak baik yang kami lakukan, apa yang tidak berkenan yang selama ini mungkin kami tidak juga sadari. Bapa, bawa kami untuk kami terhisap ke dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin hamba berhenti untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, tapi berbicaralah buat kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus ajar-ajari kami untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun yang kami alami. Biarlah kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat urapan-Mu di hari Sabat ini. Terpujilah nama Bapa Yahweh yang sudah memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Almasih, kami sudah terima kebenaran firman. Mari kita yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hamba Tuhan Bapak Daulat Ginting yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu M. Sibarani untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur bagimu ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Mesias. Bapa yang hidup dan ajaib bagi kami. Bapa yang peduli atas kehidupan kami. Buat sahabatmu yang kudus ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Buat segala kebaikanmu dan rahmatmu dalam kehidupan kami. Buat anugerahmu Tuhan dan pertolonganmu yang sempurna. Bahwasanya Tuhan kasih setiamu selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hambamu hari ini yang telah menaburkan firman-Mu. Isi hati-Mu Tuhan, berkati hambamu secara pribadi. Pakai dia Tuhan semakin luar biasa lagi untuk menyatakan kuasa-Mu. Berkati anak-anak dan istrinya Tuhan. Amin. Dimanapun mereka berada, dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, keluarga, Bapa campur tangan dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa, hari ini kami berikan Tuhan apa yang ada pada kami sebagian di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berkenanlah memberkati dan menguduskannya. Biarlah setiap pemberian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Karena kami tahu dari Engkau-lah sumber segala yang baik bagi kami. Bapa yang akan memberkati setiap lumbung kami. Bapa yang akan membawa kami Tuhan naik dan tidak pernah akan turun. Amin. Dan Bapa akan membawa kami menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor. Karena itu adalah janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan berikan penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Haleluya. Terpujilah Bapa kami yang baik, Bapa Yahweh Sebaot bersama Yeshua Amin. HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian, kita akan beri yang terbaik kepada Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Puji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan hati kita, segenap hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Untuk anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu yang lalu ada saya yang berulang tahun walaupun tidak ada di warta. Puji Tuhan, hari ini ada cake marmer, yaitu Pak ya. Jadi yang belum salaman sama saya belum boleh makan cake-nya. Jadi kalau sudah salaman baru boleh makan. Makanya tadi saya samperin Pak Naftali, Pak selamat ulang tahun buat saya. Pak Naftali bengong. Oh ya, dia belum ngucapin selamat ulang tahun. Jadi kaget. Di kantor pun saya juga buat seperti itu. Saya samperin tim saya. Ih Bapak pengen banget diucapin gitu ya. Ya daripada kalian saya tunggu-tunggu, ya mendingan saya samperin sama kalian. Saya samperin, saya datangin. Baru kali ini ada orang yang ulang tahun datangin yang belum ngucapin katanya. Jadi kaget mereka semua. Bahkan hari ini kue ulang tahun dari mereka tanggal 8 itu saya simpan di kulkas. Pak bawa aja ke rumah, belum dipotong. Jadi kalau nanti ada lilin nggak ya? Kalaupun nggak ada lilin udahlah, potong saja. Tapi kalau ada sedikit asam karena dari tanggal 8, dinikmatin saja. Belum dimakan sepotong pun, seiris pun, belum dicolek sedikit pun. Jadi kalau nanti ada kue ulang tahun, saya nggak tahu, biasanya Mami Dion biasanya siapin kue ulang tahun, nggak tahu hari ini. Kalau ada berarti 2 kue ulang tahun. Kalau nggak ada ya sudah berarti cuma 1. Biasanya siapin, kalau nggak nyiapin ya sudahlah. Ya diterima saja gitu ya. Biasanya ngarep.com. Puji Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Bapak Agus Wedotomo tanggal 11 Agustus, kemudian ada Michelle Karisa Shalom putri dari Bapak Elia Susanto tanggal 13 Agustus, kemudian ada Suhendi putra dari Bapak Tukian Ibu Alin tanggal 14 Agustus, ini berturut-turut nih. Kemudian ada Moses Sitorus Pane tanggal 15 Agustus. Kemudian ada Bornok Sitorus Pane, putra dari Bapak Ibu Sitorus Boru Tambunan, tanggal 16 Agustus, dan Ibu Robert Sregar Boru Panggabean, tanggal 17 Agustus, dan Aurelia, putri dari Ibu Riana Kabino, tanggal 17. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 aja nggak bisa bersepakat bikin makan-makan berat besok. Terlalu loh. Ini ada 7 orang. Pas hari Sabat 7 pula gitu kan. Kalau sampai nggak makan berat, kalau hari ini kan wajar cuma 1.
Cuma saya sendiri nggak mungkin minta pizza, minta apa tadi kemarin, aduh terlalu kalau mintanya banyak gitu ya. Kalau satu orang ditodong gitu, tapi kalau sampai 7 ditodong nggak makan berat, aduh lebih terlalu lah itu. Jadi Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dari minggu lalu sampai minggu akan datang dengan berkat panjang umur, berkat yang melimpah dengan luar biasa. Ya, ngambek saya Pak. Oke, lagi ibadah ya, lagi. Pak Gembala tolong doakan saya. Biar adik didoakan katanya. Bu Gembala tolong siapin amplopnya Bu. Khusus mantu beda. Ya, kita berdoa untuk hambanya Bapak Obed Siregar dalam rangka ulang tahunnya, sudah kasih. Tadi saya juga saya tadi datang pagi-pagi mau segera mengucapin selamat ulang tahun, langsung buru-buru dia lebih dulu saudara. Bukan main, luar biasa ya. Tapi saya percaya ya, saya percaya tidak ada kepahitan. Doain saudara guys ya, biar terus Tuhan memberkatinya, berkati keluarganya, cita-cita serta hati kerinduannya ya, semakin bergaul karib dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Ya, hari ini fokus kita khusus untuk Bapak Robert Siregar ya, semua angkat suara ya, jadi jangan berdiam, ucapin kata-kata kepada Tuhan untuk Bapak memberkatinya. Mari saudara yang kasih, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba-Mu yang melayani Kau Tuhan sebagai WL juga berulang tahun Tuhan pada minggu yang lalu Bapak Yahweh yang beliau ulang tahunnya Tuhan, Kau yang memberkatinya Bapak Yahweh yang mulia. Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah Kau Tuhan menjamahnya kehidupannya, pribadinya, keluarganya, orang yang dikasihi. Bapa Engkau pertambahkan umur yang panjang kepadanya ya Bapa, berikan hikmat dan marifat, bahwa semua kerinduan cita-cita hasrat hatinya Bapa, biarlah Tuhan Engkau memampukan dia untuk mengkapainya. Bersama dengan Tuhan dia melakukan perkara besar ya Bapa ya Tuhan, Kau menjamahnya. Demi dalam Bapa Yahweh, turunlah berkat buat hamba-Mu di Tuhan. Bapa, Engkau kuduskan dengan dabar-Mu, layakkan dia menerima janji-Mu, berkat yang Kau sediakan kepadanya Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, itu Kau sediakan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa, rancangan mulia atas hidupnya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bismillah Yeshua Mashiach dan Merah Kodes. Hamba berdoa ucap syukur ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya Tuhanlah yang menjadi jawaban doa kita. Saat kita menyembah, saat kita berseru, Roh Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu sempurna, kuasa Tuhan itu dahsyat, dan mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh
berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapak, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, kami telah beribadah sahabat Salom di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak dengan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Daulat Bapak. Engkau memberkati keluarganya Bapak. Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di hari Sabat-Mu ini Bapak yang kudus, kami telah bersorak-sorai menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan meninggikan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing Bapak. Engkau memberkati dalam perjalanan, Engkau melindungi, menjagai kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Bapak, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada Sabat ini Bapak. Engkau memberkati, mungkin dikarenakan ada keperluan masing-masing Bapak. Mereka tidak dapat hadir di tempat ini Bapak. Engkau menjaga dan menyertai jemaat-Mu di sini semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga menyembah dan berdoa untuk-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak, sebentar lagi negara kami akan merayakan hari kemerdekaan Bapak. Engkau memberkati negara kami dan bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau jauhkan bangsa kami dari segala huru-hara Bapak. Engkau memberkati pejabat-pejabat di Indonesia Bapak, untuk senantiasa menyembah-Mu, memuji-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Israel Bapak. Engkau memberkati bangsa Israel Bapak, negara pilihan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah mengajarkan kami berdoa yang telah diajarkan Yesua, doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhannya punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan buat perkenanan-Mu yang menuntun kami Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kami sudah menikmati berkat Syabat ya Bapa.
Diberkatilah umat-Mu yang datang masuk ke tempat ini untuk beribadah sabat. Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Engkau memberkati air, roti, makanan dan minuman umat-Mu Bapa. Engkau menjauhkan dari segala penyakit. Engkau memberikan umur yang panjang. Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Hamba berdoa biar para serafim malaikat-Mu Tuhan, malaikat Mikael, Rafael, Gibril, Uril, Remiel menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan malaikat-Mu dan tuntunan Roh Kudus. Bapa, apa yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu Tuhan 1 minggu ke depan mulai dari Yom Rison sampai Yom Sisi. Engkau memberkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Bapa Yahweh menyertai apa yang mereka lakukan Bapa. Tuhan, kami akan melihat dan terus akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau Bapa. Tangan-tangan yang memberi Tuhan ucapan syukur kepadamu. Tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan yang adalah milik-Mu. Bapa Yahweh, berkati mereka, balaskan berlipat kali ganda apa yang mereka lakukan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Bapa Yahweh, Kau membalaskan Tuhan. Sehingga mereka akan melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah diumumkan dalam ulang tahun mereka. Ada 7 orang minggu depannya Bapa, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Kalau minggu ini Bapa, Engkau memberkati anak kami Robert Siregar Siagia. Minggu depan Engkau memberkati semua anak-anak yang telah nama-namanya dibacakan ya Bapa. Tuhan, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevaricha Yahweh Bismillah Ya Yahweh Falai Faleka Wihunika Yeshayahweh Falai Faleka Weyesemlecha Shalom. Amin. Abi Toda Rabba. Abi Toda Rabba. Abi Toda Rabba. Abi Shalom. Iya, tambahan pengumuman tadi saya terlupa. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih sudah bisa mulai menabung untuk rencana retret kita di tanggal 18, 19, 20 Oktober. Jadi bisa menghubungi, mendekati Devi Jaref untuk mulai menabung. Jadi kalau rencananya itu kita pakai 3 hari 2 malam itu 160.000 per hari atau 160.000 3 hari. Per hari 195. Oh, berarti kalau 2 hari 390. Oke. 390 gitu ya. Berarti yang per orang gitu ya. Jadi 390.000 per orang. Nah, coba menabung, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 8 minggu lagi. Seperti apa nanti kondisinya, nabung saja dulu, berapa sanggupnya, berapa bisanya ya. Jadi ya kita pikirkan dari usaha kita
kita sudah berjuang, kemudian nanti biarkan panitia yang berpusing ria mencukupkan dananya. Amin. Seperti itu. Jadi kita berdoa kalaupun ada donatur, ada anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan memberkati kita untuk terselenggaranya acara retret ini. Dan tidak tertutup kemungkinan juga dari kita siap untuk mau menjadi donatur buat acara retret kita. Cake marmernya dibagi aja. Saya bercanda tadi, jangan dianggap serius. Kalaupun belum salaman, udahlah nanti aja salamannya. Bagi aja. Kata kayak beberapa waktu yang lalu nggak dibagi-bagi, gara-gara belum ada perintah. Bagi aja. Silahkan hubungi Devi nanti yang mau mengumpulkan untuk biaya acara retret. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sahabat Salom.